Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Servasius Rahman Lala, SPD. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK IKIP Saraswati, Tabanan, Bali. Dengan nomor peserta 2015 032 46778 dan NIM 23856 Saya guru biologi di SMA Negeri 2 Cibal, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran menggunakan model PBL pada materi prinsip hereditas dalam mekanisme pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Berdiri. Salam. Baik, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Baik, apa kabar hari ini? Masih semangat? Masih ada yang sakit? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, biasanya kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas ke depan, pimpin kita dalam doa. Teman sekalian, izinkan saya membawakan doa ini secara Kristen Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena atas berkat dan penyertaan-Mu dari kita berkumpul kembali di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pada pagi hari ini juga akan belajar mengajar. Ya Tuhan, bimbinglah Pak Guru kami dengan kami Pak. Semoga kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini dapat diselesaikan sepanjang segala masa. Amin. Jadi sebelum kita memulai suatu aktivitas, berarti kita harus awali dengan doa. Jadi itu menunjukkan bahwa kita itu bersyukur kepada Tuhan. Kemarin kita berkesempatan ke sekolah dan hari ini kita masih bisa datang ke sekolah. Oke, sebelum itu Pak Guru mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Yuliana Safira? Baik, kalau begitu yang tidak hadir itu satu orang saja. Pak Guru mau cek dulu. Kira-kira ada yang masih belum rapi? Di antara kalian coba berdiri. Laki-laki, biasanya laki-laki masih di luar, taruh dalam. Yang pakai jaket ke sebelah. Bilangnya masih semangat. Masih semangat? Masih semangat. Untuk menambah semangat sebelum menerima materi pada pagi hari ini, biasanya kita awali dengan biologi. Ya dong? Kalau begitu satu orang ke depan. Midi. Minggu lalu sih. Baik, silakan semuanya berdiri. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Biologi. Duduk, Hidup, berkembang. Terima kasih. Sebelum masuk pada materi pokok pada hari ini, Pak Guru menampilkan sebuah gambar. Silakan perhatikan ke depan. Bisa lihat? Bisa. Kira-kira apa yang kalian lihat berdasarkan gambar?
Ada siapa di situ? Ayah, ada ibu, kemudian ada anak. Jadi ini adalah sebuah keluarga. Kemudian dari keluarga ini, apa yang Anda amati? Selain ada ayah, ada ibu, ada anak. Warna kulitnya berbeda. Apalagi? Baik, si Z. Coba perhatikan yang di sebelah kiri saya. Ini kira-kira dari si Lian dengan si Sisi ini, apakah wajahnya sama? Tidak sama. Jenis kelaminnya sama? Tidak ya? Si Lian ini laki-laki, kemudian si Sisi ini perempuan. Dari fisik yang tampak dari luar juga berbeda. Kemudian yang berikut, kalian pernah amati tidak? Misalnya dalam satu keluarga itu kan ada kakak, adik, kemudian ya ada orang tua. Kemudian dari beberapa orang anak itu kalian lebih mirip siapa? Mirip ayah kah atau ibu? Ada yang mirip ayah, ada yang mirip ibu. Kemudian rambut itu ada yang ikut ayah, kemudian ada yang ikut ibu. Nah, dari yang kita amati berdasarkan yang kita amati di gambar tadi, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, Anda tahu tidak kita kira-kira belajar materi tentang pewarisan sifat. Jadi ada sifat tertentu yang diturunkan dari induk kepada keturunan. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang jadi kompetensi dasarnya menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Kemudian KD 4.5-nya menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Dari KD 3.5 ini ya KD kita belajar tentang pengetahuan kognitif. Tujuan pembelajaran yang mau kita pelajari hari ini, yang pertama bisa perhatikan di layar. Peserta didik mampu mengidentifikasi definisi istilah-istilah parental, membedakan rasio genotip dan fenotip dari persilangan monohibrid dan tujuan yang mau kita capai ini ada 4 tujuan. Kemudian untuk menentukan tujuan pembelajaran yang ada, pada hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi model pembelajaran PBL ini model pembelajaran berbasis masalah. Nanti Pak Guru akan menampilkan sebuah masalah dalam bentuk gambar. Kemudian nanti Anda diminta untuk merumuskan, kemudian menentukan hipotesis, kemudian dikaitkan dengan. Nah, yang berikut, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, nanti Pak Guru akan memberikan pretest Google Form. Pilihan ganda dikerjakan dalam waktu 3 menit. Ada sudah bisa?
Dan mengerjakan pretest. Jadi saya perlu menyampaikan bahwa mempelajari materi pewarisan sifat itu bukan hanya sekedar untuk dipelajari di dalam kelas, tetapi dia memiliki manfaat baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat materi pewarisan sifat yang pertama untuk mengetahui penurunan sifat pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua, agar kita mengetahui mempelajari apa yang disebut dengan alel. Di materi genetika kita sudah belajar tentang itu dari kromosom, kemudian gen, ada DNA, RNA, dan sintesis protein. Kemudian manfaat yang berikut, kita memilih jenis hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat unggul. Jadi sifat unggul itu diwariskan dari siapa? Dari induk. Ya. Baik. Yang berikut, jadi Pak Guru akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, Maria Devria. Kelompok 2, Maria Dilu. Kelompok 3, Yanita F. Jelita. Kemudian yang pertama Emilia Umus. Kemudian Fitriana Nani, Skolastika Kupa. Kemudian kelompok 4 Maria Lulu, Jemaul Inul Kupa. Yang anggota kelompoknya kurang, berarti ditambahkan dari kelompok lain. Coba yang lebih dari 4 orang, pindah ke kelompok 4. Dari yang perhatikan LKPD itu, di situ ada petunjuk. Yang pertama di situ kegiatannya orientasi pada masalah. Anda diminta untuk mengamati gambar. Ada 2 gambar di situ. Kemudian nanti menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar, Anda berdiskusi dalam kelompok. Ada buku paket? Waktu selanjutnya Anda silakan berdiskusi. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanya ke Pak Guru ya. Baik, untuk gambar pertama kedua, kalau di LKPD-nya tidak jelas, bisa perhatikan di layar. Jadi semuanya harus aktif dalam bagian yang paling menarik dari kami adalah yang paling menarik menurut kami untuk didiskusikan. yang pertama.
menarik untuk didiskusikan karena dengar mawar merah di monohibrid yang merupakan pewarisan sifat hidup pewarisan sifat pada makhluk hidup memiliki ada merah muda tuh merah muda putih Kan bisa beda nanti jawaban dari setiap kelompok untuk yang ini. Misalnya kelompok 1 jawabannya dari segi apanya? Kalau alasan kamu memilih yang menarik itu dari segi itunya kenapa? Seperti itu. Sudah semua? Sudah, Pak. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 silakan presentasi hasil diskusinya. Saya dari tempat duduk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Saudara Afel, saya mempersilakan waktu dan tempat. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari soal ada gambar jagung dan gambar bunga mawar. Dan kami tertarik dengan kedua gambar tersebut. Yang pertama, alasan kami memilih kedua gambar tersebut, khususnya pada jagung. Menurut kami,
dikendalikan secara genetika dengan adanya sintesis pigmen pada biji jagung, yaitu dari kelompok anthocyanium dan carotenoid. Dan alasan kami juga mau memilih dan tertarik dengan gambar jagung tersebut, variasi warna dari jagung tersebut berbeda-beda, sehingga kami merasa tertarik dengan warna yang terdapat pada gambar. Itu saja deskripsi dari gambar pertama. Dan yang berikutnya gambar yang kedua, yaitu gambar bunga mawar. Jika kita melihat sebuah gambar bunga mawar yang ada pada gambar, dan faktor yang menyebabkan perbedaan warna pada gambar bunga mawar, yaitu pigmen anthocyanium yang berbeda. Terdapat gen dominan dan resesif di dalam gambar, yaitu karena perbedaan warna. Dan di dalam gambar yang kedua, gambar bunga mawar, yang lebih dominan yaitu yang kami lihat, yaitu gambar yang bunga mawar yang berwarna merah. Kemudian materi yang kami paparkan, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Baik, silakan kelompok lain yang mau bertanya. Berdasar. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kelompok kami. Kami hanya ingin mengetahui apa kaitan dari bunga mawar dengan pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Apa kaitannya antara hukum Mendel dengan bunga mawar? Baik, silakan dijawab kelompok 2. Silakan. Terima kasih kepada kelompok 4 karena telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Dan terlebih dahulu saya membaca pertanyaannya. Hukum Mendel keberapakah yang berkaitan dengan pewarisan sifat pada bunga mawar tersebut? Menurut kami, hukum Mendel yang terdapat pada gambar bunga mawar tersebut adalah hukum Mendel 1. Karena bunga mawar yang berwarna merah dan dapat disimbolkan dengan M besar, M kecil, M besar, M kecil. Sekian dari kami. Kami tidak setuju dengan jawaban yang kalian paparkan. Menurut kami, dari apa yang kalian sebut tadi itu merupakan hukum Mendel kedua. Karena apa? Karena dari gambar tersebut itu mereka mengalami gen pengelompokan secara bebas. Karena berasal dari gen yang sama dengan gen yang berbeda alel yang sama, melakukan bersegregasi secara bebas. Tapi di sini mereka tuh mengalami pengelompokan gen yang secara bebas. Kalau segregasi itu berarti berbeda. Di sini kan pengelompokan merah dengan ungu. Yaitu ada kesalahan dan kekeliruan dari diskusi kami, dan jika tidak diterima dengan diskusi kami memohon maaf dan terima kasih atas pendapat atau sanggahan yang diberikan oleh teman-teman kepada kami. Baik, tepuk tangan untuk luar biasanya apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2 itu sudah benar. Silakan duduk. Itu berdasarkan apa yang mereka amati. Dari yang pertama itu gambar jagung, kemudian yang kedua ada bunga mawar. Jadi yang diamati itu dari segi warna, warnanya itu berbeda-beda. Kemudian dari warna yang berbeda-beda yang terdapat pada jagung, bahwa ada gen apa tadi? Anthocyanium. Jadi begitu gen itu dibariskan dari itu kepada anak. Baik, yang berikut kelompok 3. Silakan. Pak, Selamat pagi. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ini menyaksikan hasil diskusi kami. Para pemateri, saya persilakan untuk kesempatan.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Dari gambar tersebut, gambar yang lebih menarik adalah bunga mawar karena dari segi warnanya. Bunga mawar memiliki beragam warna seperti merah, pink, putih, kuning, dan ungu. Perbedaan warna ini disebabkan kombinasi genetik yang memiliki gen yang sama untuk warna merah, disilangkan dengan warna putih yang homozigot atau memiliki gen yang sama untuk warna putih. Keturunannya akan menjadi heterozigot dan mungkin memiliki warna pink. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi kami. Teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Kita belajar biologi harus semangat. Belajar tentang pewarisan sifat. Kalau nanti si Niki mau punya cantik, berarti cari pasangan itu harus supaya digariskan kepada kedua, bukan hanya pada manusia, tapi juga pada tumbuhan. Yang dilakukan oleh si Mendel ini, dia melakukan percobaan pada tumbuh. Jadi tumbuhannya yaitu kacang hercis. Dia memilih kacang hercis sebagai bahan percobaan untuk membuktikan adanya pewarisan. Baik, yang berikut kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi hasil diskusi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari gambar yang kami amati, gambar yang paling menarik adalah gambar B, yaitu bunga mawar. Dilihat dari segi warna, karena pada bunga mawar merah, kuning, putih, dan ungu. Hal ini disebabkan karena adanya variasi atau perbedaan susunan gen yang menyebabkan spesies keturunannya. Dari pewarisan seperti atas, ini termasuk dalam hukum Mendel kedua, karena mereka mengalami pengelompokan gen secara bebas. Baik, untuk masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan ajukan tangan. Dan kami tutupkan diskusi ini. Ada pertanyaan? Kelompok 3. Ada pertanyaan? Semuanya orang ya? Semuanya orang. Sehingga tidak ada pertanyaan yang diajukan kepada kelompok yang terakhir. Dan teman-teman sekalian yang kami cintai, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan apa yang kami diskusikan tadi pada pembawa materi. Saya persilakan untuk membacanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari gambar tersebut kami dapat gambar yang paling menarik untuk kami diskusikan itu yaitu gambar bunga mawar. Kami menarik mendiskusikan tentang bunga mawar karena dari segi warnanya. Di dalam bunga mawar terdapat warna ungu, merah, kuning, dan putih. Dari gambar tersebut dapat dikaitkan dengan Baik teman-teman, itu saja materi yang kami paparkan tadi. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, silakan kami berikan waktu dan kesempatan. Ada yang mau bertanya, kami tutupkan diskusi ini. Sekian dan terima kasih. Dari apa yang disampaikan dari kelompok 1 sampai 4, berarti semuanya sudah paham berkaitan dengan pewarisan sifat pada hukum Mendel. Baik, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan, sudah siap? Kesimpulan pada hukum Mendel 1 mengalami proses sekresi atau pemisahan sel secara bebas. Sementara pada hukum Mendel 2 akan mengalami pengelompokan secara bebas. Pengelompokan secara bebas.
Kemudian berdasarkan tujuan sebuah kesimpulan, yang pertama dari parietal sampai heterosigot. Menjelaskan Kita di sini mengambil gambar yang di bagian B kita bukan. Maksud saya, kami memilih tanaman kacang persis. P kecil atau putih. Untuk gametnya ada P besar dan ada P kecil, itu disilangkan menjadi P besar, P kecil atau ungu. Maka keturunan pertamanya itu ungu. Lanjut di keturunan di induk kedua, parental 2 kecil dengan P kecil. Untuk P besar disilangkan dengan P besar menjadi P besar atau ungu. P besar disilangkan dengan P kecil, maka menghasilkan P besar, P kecil atau ungu, dan yang terakhir P kecil disilangkan dengan P kecil menghasilkan P kecil atau putih. Hasilnya untuk genotipe P besar berjumlah 1, untuk genotipe P besar. Untuk perbandingan genotipenya yaitu 1:2/1, dan untuk perbandingan fenotipenya 3:1 atau ungu berbanding putih. baik, tepukan untuk definisi. Baik, yang pertama, dan sudah dijelaskan pembarisan sifat menurut hukum Mendel. Jadi ada Bapak John Mendel yang melakukan percobaan pada tanaman kacang hercis. Jadi alasan dia memilih kacang hercis ini, yang pertama mudah didapat, kemudian mudah melakukan penyerbukan sendiri, kemudian yang disebut dengan istilah-istilah. Yang pertama ada parietal. Parietal itu biasa disebut dengan induk. Kemudian ada filial. Filial itu disebut dengan keturunan. Setelah itu ada apa lagi? Huruf. Kemudian ada genotip. Genotip itu sifat yang tidak tampak pada makhluk hidup. Jadi genotip itu disimbolkan dengan huruf. Ada genotip dominan, kemudian ada genotip resesi. Genotip yang tampak bisa kita lihat. Tapi genotip itu dia terdapat di dalam gen, tapi disimbolkan dengan huruf. Kemudian ada yang disebut dengan homozigot dan heterozigot. Homozigot itu gen yang sama, kemudian yang heterozigotnya yang berbeda. Barisan sifat menunjuk satu sifat beda. Kemudian yang berikut, hukum Mendel 2 dengan 2 sifat beda. Contohnya 2 sifat beda. Berarti 2 sifat beda. Satunya bulat, kemudian warna kuning. Kemudian disilangkan dengan jeruk yang bentuknya kisut atau keriput dengan warnanya hijau. Itu yang 2 sifat beda. Dengan warna putih. Itu ada tulisan genotip di belakang itu. Genotip itu yang disimbolkan dengan huruf ini yang besar, kemudian 2:1. Sedangkan rasio fenotip. Sedangkan gen hitam yang itu disimbolkan dengan huruf karena terdapat di dalam gen. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Baik, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Saya mau tanya, kira-kira bagaimana perasaan Anda berkaitan dengan proses pembelajaran? Apakah senang atau sedih? Kemudian bagaimana dengan model yang kita gunakan pada hari ini? Disajikan sebuah masalah, lalu Anda mencari jawaban dari sebuah masalah. Bagaimana perasaan Anda? Coba satu orang, silakan. Lebih mudah memahami materi yang dipaparkan dulu, terus kita dapat berpikir dengan kritis karena ada masalah, ada penyelesaian. Ada lagi?
Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita tutup, yang terakhir, Pak Guru mau kasih post-it. Tadi di awal itu ada pre-test, menguji kemampuan Anda sebelum Anda mempelajari materi. Yang terakhir, Anda sudah mempelajari materinya menggunakan model PBL tadi. Kemudian terakhir dikasih post-test. Silakan masuk ke grup. Silakan kumpulkan hasil diskusi dengan LKP. Jadi saya tugaskan untuk belajar materi tentang penyimpangan hukum Mendel. Itu nanti lihat di buku paket. Kerjakan soal latihan di penyimpangan hukum Mendel. Satu orang, setelah Anda baca nanti materinya, kemudian Anda buat pertanyaan. Satu orang itu minimal 3 pertanyaan berkaitan dengan materi itu tadi penyimpangan hukum Mendel. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, satu orang silakan pimpin doa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas segala berkat sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Semoga apa yang kami belajar pada hari ini ya Tuhan dapat kami terapkan di kehidupan Baik, selamat siang.